Untuk dapat lebih meresapi dan mendalami paparan dari tafsir Al-Jalalain tadi, kita akan melihat dalam syair indah. Silakan. Ya, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Berpuasa itu dilakukan pada hari yang ditentukan, ditunaikan hanya sebulan pada bulan suci Ramadan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ternyata puasa itu sebenarnya nggak berat, Bu. Hanya diminta beberapa hari saja. Maksudnya dalam setahun, kalau dihitung-hitung kan semua sebulan. Sebulan tuh kalau enggak 29 maksimal 30 hari. Bila dibandingkan, Bu, dengan banyaknya makan. Setahun berapa hari, Bu? Seluruhnya 365. Kita hanya diminta 30 atau 29 hari untuk menahan lapar. Itu pun cuma siang doang. Enggak nyampe siang malam, Bu, ya. Kenapa kok diwajibkan puasa siang hari bukan malam hari, Bu? Apa jawabannya? Karena supaya dapat merasakan arti lapar. Kalau malam puasa gimana merasakan? Umpamanya kita sahur maghrib, terus isya, sholat isya, tidur. Pagi-pagi sebelum subuh kita buka, nggak ada rasanya. Ya, kalau kayak gitu mah tiap malam kita puasa. Ya, orang kalau udah tidur kan udah kayak di alam lain, nggak berasa apa-apa. Supaya merasakan arti hidup lapar, ini pembelajaran penting bagi kita, terutama untuk menyadari betapa nggak enaknya yang namanya lapar yang dialami oleh saudara-saudara kita. Maka kita belajar untuk merasakan perihnya menahan lapar 1 bulan saja di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan training itu kita bisa lebih peduli, ada rasa empati dan simpati kepada orang-orang yang hidupnya susah dalam sisi ekonominya. Itu tujuannya sih untuk pembelajaran, Bu, agar kita dapat berbagi kepada saudara-saudara kita. Itu diantara manfaatnya. Ya, lanjutkan, Bu. Barang siapa sakit badannya atau musafir keadaannya, maka boleh tidak puasa, wajib diganti bulan lainnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ternyata puasa ini tidak dipaksa, Bu, ya. Tergantung keadaannya. Kalau keadaannya tadi itu ada lagi sakit, ya, kemudian dalam perjalanan, maka diizinkan untuk tidak puasa supaya tidak merasakan kepayahan. Kalau sakit parah disuruh puasa, ya itu namanya menyiksa diri. Nggak boleh dalam Islam menyakiti diri. Atau kita perjalanan jauh nih, Bu, ya, terus kita puasa, ya repot juga. Apalagi perjalanan jauh dengan berbagai macam tantangan berat, Bu, ya. Kalau zaman dulu kan perjalanan jauhnya paling keren itu pakai kuda, ontak kuda. Zaman dulu tuh ada yang berjalan kaki, rata-rata jalan kaki kalau zaman dulu. Makanya orang-orang kayak gitu itu diizinkan. Kalau zaman kita yang serba mudah kayaknya lebih baik puasa kayaknya, Bu, ya. Karena nggak ada yang terlalu
terlalu bersifat kepayahan. Kecuali di tengah perjalanan kita benar-benar rasanya kehausan, capek lelah mungkin karena kehabisan tenaga mungkin ya. Berdesak-desakan atau apa itu boleh. Tapi kalau kondisi biasa-biasa saja, apalagi kita dalam perjalanan pesawat paling 1 jam, 2 jam sudah nyampe di tujuan, ya lebih baik kita berpuasa. Karena mengkodok puasa itu nggak enak, Bu. Berat tuh kodok puasa itu. Kita mengkodok puasa di tengah-tengah orang berpuasa. Sama seperti puasa Sunan Kemis itu berat. Bukan musimnya, yang lebih baik kita puasa. Ya. Atau mungkin dalam boleh niatnya tapi mengkodok dapat double. Ya, dapat double, dapat puasa Senin Kemis kalau niatnya mengkodok. Tapi kalau niatnya puasa Senin Kemis nggak dapat tuh. Nggak niat pengganti gitu. Iya, karena nggak bisa mengalahkan kewajiban itu. Kalau kewajiban kita lakukan, maka yang sunnah akan terbawa otomatis. Nah, jadi yang diizinkan tidak puasa, tapi wajib diganti pada hari yang lain adalah orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Nanti dihitung, Bu, berapa puasa yang ditinggalkan. Umpamanya dia sakit 1 minggu, berarti wajib menggantinya 1. Penyakit yang dia maksud ada penyakit yang benar-benar berat, Bu. Bukan penyakit pilek gitu. Kenapa nggak puasa? Pilek, Pak, bukan. Pilek atau batuk atau penyakit korengan. Bukan itu maksudnya, Bu. Jadi penyakit yang benar-benar berat, susah payah deh. Kan kita merasakan, Bu. Sakit pokoknya, punya pusing-pusingnya ya Allah, rasanya udah kepala mau pecah. Atau perutnya sakit banget tuh. Lemes semuanya, Bu. Nah, kalau yang keadaan berat gitu boleh tidak puasa. Tapi kalau penyakit-penyakit ringan, pilek sedikit ya, Bu ya. Ya, pilek, batuk sedikit, pusing sedikit. Tetap wajib puasa. Itu, Bu ya. Jadi yang namanya penyakit adalah penyakit yang berat. Ya, lanjutkan, Bu. Barang siapa berat puasanya karena faktor lanjut usia atau sakit sulit sembuhnya, maka boleh tidak puasa. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi yang boleh tidak puasa pertama tadi adalah orang yang sakit berat. Yang kedua, orang yang musafir. Boleh tidak puasa, tapi wajib mengganti sejumlah puasa yang ditinggalkan. Yang ketiga, yang boleh tidak puasa, orang yang lanjut usianya, sudah lemah badannya, ya, buru-buru puasa ya, lapar sedikit aja nggak kuat, namanya udah sepuh ya, Bu ya, udah lemah segala-galanya, apalagi sudah pikun, nggak wajib. Atau dia sakitnya berkelanjutan, nggak ada harapan sembuh, ya, sakit terus sepanjang hari, sepanjang tahun, sudah berobat kesana kemari nggak sembuh. Nah, orang kayak gini boleh tidak puasa. Tetapi ada tetapinya, Bu. Nah, lanjutkan itu tetapinya. Tetapi wajib bayar gantinya dengan fidyah sesuai aturannya, memberi makan setiap harinya pada orang miskin di dunia. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Untuk keadaan yang orang tua yang sudah sepuh, yang lemah badannya, dan orang yang sakit berat yang tidak ada harapan sembuh, maka boleh tidak berpuasa, tapi wajib bayar fidyah. Fidyah itu semacam denda ganti, ya, denda atau ganti terhadap puasa yang ditinggalkan, ya, 1 hari.
1 mud. 1 mud itu untuk 1 orang fakir miskin untuk sehari makan. 3 kali gitu. Ya, 3 kali. Umpama Pak kasih uang boleh ya Pak? boleh. Umpama sekali makan ibu di warung umpama 15.000. Ya Bu, kali aja 3. Hah? 45 itu. 45.000. Itu udah lengkap sama lauk pauknya Bu ya. Jangan nasinya doang, kasihan. Ya sekalian ada pokoknya lengkap. Nasi. Mbak. Nasi sama. Tadi sampai mana Bu penjelasannya? Orang itu lanjut usia bayar fidyah. Ya. Hitung-hitungannya. Ya. Jadi kalau mau ngasih 1 hari makan ya lengkap dengan lauk pauknya. Ya. Lauk pauknya. 3 kali makan kalau bentuknya uang tadi dihitung taruh 15.000 udah lengkap deh ya. 15.000 kali 3 berapa? 45. Kali sebulan dia nggak puasa berapa tuh? 45 kali sebulan berapa? 30 ya. Nah, hitung dah sendiri berapa itu. Berapa Bu? Ya, Pak. Jadi boleh bentuknya uang atau boleh bentuknya makan. Kalau 10 hari aja udah 450. Ya, 50. 900 sama 1.300.000 lah. 1.300.000. Berat juga Bu ya, lumayan ya. Terus sama aja sih sebenarnya. Ya, kan nggak mengkodok dia. Itu ya. Kalau 15 murah lu makan 15 dapat. Iya, 45 sehari ya. Kalau sekali makan palingnya 25 kalau di Padang. Di Padang ada juga yang masih 12.000 kalau tega mah. Lumayan enak Bu, saya sering makan yang 12.000, enak tuh. Enak. Lumayan pakai ayam ya satu ya sama sayur. Iya. Ya. Kalau mau sedang sih kelihatannya 15.000 ya. Ya Bu ya. Untuk sekali makan tuh 15.000 ya dikalikan 3 ya. Seperti itu ya. Alhamdulillah kita masih sehat Bu ya. Jadi kita nggak perlu bayar fidyah. Berarti kita wajib puasa. Kalau ini kayak istilah hamil itu wajib puasa nggak Pak? Ibu menyusui. Wajib puasa dia. Kecuali ada kekhawatiran bayinya. Tapi kalau selama ini normal aman ya puasa lah Bu insya Allah. Nggak masalah kan banyak apa ibu Bu. Mungkin ibu juga dulu merasakan. Ya nggak apa-apa aman. Kalaupun nggak kuat tapi nggak jadi nggak puasa itu bisa fidyah apa harus ganti hari? Diganti aja. Diganti karena kan setelah keadaannya normal. Kalau kasus tadi itu yang sakit parah nggak ada harapan sembuh udah tua renta itu jadi maksudnya jangan jadi alasan orang badannya masih sehat masih kuat ya gitu ya. Nanti diganti selama puasa di 3. Tapi insya Allah kan anaknya udah mulai agak besar ya. Nanti kan bulan Maret ya. Insya Allah bisa lah. Bisa Bu insya Allah. Oke lanjut. Barang siapa dengan sukarela melebihkan pemberian fidyahnya itu lebih baik untuknya dari aturan semestinya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Umpama kan ketentuannya tadi sehari 45.000 Bu ya. Kebetulan dia orang kaya mau nambahin umpamanya 100.000 sehari boleh. 200.000 cakep, malah seneng tuh yang dikasih. Nggak hanya beli lauk tuh nanti bisa buat beli baju atau beli apa ya. Boleh dilebihkan Bu, malah bagus.
Jadi nggak mesti batas minimal ya. Orang miskinnya tuh orang miskin yang mana? Kalau ada saudara tapi yang nggak mampu boleh ya Pak ngasih ke mereka Pak? Iya, saudara yang benar nggak mampu, yang bukan tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab saudara, mau tetangga, ya mau dekat dulu ya Pak, orang-orang dekat. yang dekat yang benar-benar kelihatan nggak mampu. Orang miskin itu artinya orang yang punya usaha tapi nggak mencukupi. Kalau tukang sapu, tukang sampah itu juga Iya termasuk itu yang nggak mencukupi, yang sehari-hari ya ibu tahu sendirilah keadaannya ya, kadang makan seadanya ya. Kalau fakir lebih rendah lagi Bu, udah nggak punya usaha ya, iya tuh udah nggak punya usaha, nggak punya makanan, udah dah melarat banget dah. Itu udah lebih rendah daripada orang miskin. Orang miskin itu masih ada usaha, serabutan. Kalau orang fakir Bu, waduh, udah nggak punya usaha dia, cari makan aja susah. Ya, orang kayak ini perlu kita perhatikan, malah lebih wajib tuh Bu. Kita kasih, seandainya kita meninggalkan puasa karena kita uzur, ya badannya sangat lemah dan penyakit tidak ada harapan untuk sembuh. Telah Bu. Jadi kalau mau dilebihkan itu bagus, cakep Bu ya. Malah senang lu tuh orang miskinnya. Nanti mendoakan kita Bu. Makasih ya, semoga rezekinya lancar, semoga hidupnya berkah, semoga hidupnya sukses. Kan itu doanya orang-orang miskin tuh. Jadi sebenarnya kita memberi itu untuk kita Bu. Kita dapat pahala, kita juga dapat doa dan menolong orang tersebut dari himpitan rasa lapar. Kayaknya terakhir nih Bu, kayaknya ya. Kayaknya. Silakan. Jika berpuasa diri kalian, walau keadaan lemah badan, lebih baik untuk kalian agar mendapat keutamaan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Benar badannya lemah Bu, tapi kalau dia merasa kuat, coba aja bismillah lah. Walaupun nggak dapat 1 bulan, yang mungkin seminggu ya Bu ya, mungkin 2 minggu, bagus Bu. Bagus kalau emang yakin Bu, memang badannya lemah dan sudah tua ya Bu, tapi dia yakin ya Bu, kan ada orang yakin udah dilarang jangan puasa tapi dia yakin gak enak karena udah biasa puasa Bu. Puasa bismillah dah. Dia mungkin gak penuh sebulan ya atau beberapa minggu, itu bagus, cakep. Nah nanti tinggal bayar fidyah yang sisa, yang ditinggalkan. Jadi memang puasa itu lebih bagus. Kalau emang nggak parah-parah amat dan memang kita rasanya badan ini bisa kita puasa walaupun beberapa hari, itu lebih bagus supaya merasakan ya Bu ya. Jangan lo sama sekali, itu lebih bagus. Tapi kalau divonis sama dokter nggak boleh puasa nih, kalau puasa bahaya nih karena riwayat penyakit terlalu berat nih, jangan dah. Kalau udah dokter kayak gitu mah jangan nekat. Kan kita merasakan badan kita Bu, kira-kira harus kuat. Oh coba setengah hari kok kuat ya, besok coba lagi, selesai. Oh berarti itu mukjizat, lanjutkan. Jadi maksudnya jangan terlalu cepat beralasan, saya kan sudah tua ya. Ya itulah akhir dari penjelasan mengenai ibadah puasa yang dikaitkan dengan orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Tapi kalau seandainya mereka ngotot pengen puasa dan yakin bahwa mampu melakukannya, itu lebih baik. Mereka yang keadaannya sakit atau lemah saja, kalau memang puasa lebih baik, apalagi kita yang sehat. Nggak ada alasan kalau kita Bu. Jadi orang yang lemah saja masih diizinkan puasa kalau memang dia yakin. Itu lebih bagus.
Karena kita nggak tahu apakah tahun depan kita bisa menemukan bulan suci Ramadan. Apalagi kita udah nggak ada alasan lagi Bu kita ya wajib untuk berpuasa. Dan jangan sampai kita meninggalkannya. Mana tahu ini adalah puasa yang terakhir. Karena kalau kita meninggalkan kewajiban puasa, ya tidak kita qadha karena kita keburu meninggal. Nah itu kita berarti meninggal dalam keadaan hutang puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini sekarang bulan Rajab Bu. Bagi ibu-ibu, mbak-mbak yang ada utang puasa tahun lalu ya karena halangan, buru-buru dilunasi supaya aman, tidak bertumpuk itu hutang-hutangnya. Kalau ditunda, keburu datang Ramadan, akhirnya hutang tahun lalu numpuk. Waduh, repot dibayarnya Bu ya. Nanti mumpung ada waktu sekarang, manfaatkan untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan. Namanya kewajiban, ya mesti diselesaikan. Alhamdulillah, semoga manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.